Ya, shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru bagi yang belum berjumpa sampai dengan tanggal 4 ini ya, karena tanggal 31 Desember ada 89 ya jemaat yang hadir ya, tapi saya tahu tidak semuanya hadir ya. Jadi selamat tahun baru. Dan yang kedua, terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin di dalam puji-pujian pada pagi hari ini. Dan hari ini adalah minggu pertama di tahun 2026 dan kita masuk ke dalam tema yang baru, yaitu tahun persekutuan ya. Jadi tahun ini kita akan mempererat persekutuan ya, Nah, karena itu tema-tema dalam bulan demi bulan tidak terlepas dari tema persekutuan. Kayak hari ini kita belajar tentang persekutuan yang berpusat pada Allah ya. Persekutuan yang berpusat pada Allah. Dan ini saya ambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan 10. Jadi 10 ayat. Tapi saya breakdown jadi 4. Ya, kita akan belajar satu persatu persekutuan yang berpusat pada Allah itu seperti apa. Nah, yang pertama, ayat pertama berkata bahwa apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi di sini dituliskan bahwa ini ada sejak semula. Ini penting ya. Sejak semula itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu ada sejak semula. Tetapi yang menulis ini, yaitu Yohanes, mengatakan bahwa mereka telah lihat dengan mata kami, telah kami saksikan, telah kami raba dengan tangan kami. Jadi ini berbicara tentang kesaksian. Ini bukan katanya, tetapi saya melihat dengan mata saya meraba dengan tangan saya. Coba kita lanjutkan di ayat berikutnya. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat yang ketiga, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ayat 4. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Maaf, kacamata saya itu hilang. Biasanya diumpetin Seva, jadi belum ketemu ya. Biasanya dibawa-bawa, dieker-eker bahasa Inggrisnya ya. Kadang dijatuhin di belakang kasur. Nah, tadi pagi belum sempat menemukan, jadi ya sudah lah, nggak usah pakai kacamata. Mungkin bisa pinjam Pak Anton ya. Ya, jadi yang pertama kita belajar bahwa persekutuan yang berpusat kepada Allah itu bukan persekutuan homogen, ya, sama-sama pecinta motor besar. Ada persekutuan? Ada, ya toh, namanya apa itu? Klub motor, kan ada toh, ya. Persekutuan sama-sama pendeta. Waduh loh persekutuannya. Namanya apa? API ya, Akademi Pelawak Indonesia, bukan ya? Asosiasi Pendeta Indonesia ya. Jadi asosiasi ini, persekutuan ini dihimpun karena sama-sama
pendeta gitu ya, api gitu ya. Ada lagi persekutuan yang didasari tidak hanya hobi, tidak hanya pekerjaan, mungkin persekutuan yang didasari oleh asal. Ada ya. Jadi ada persekutuan kalau di keluarganya istri saya itu namanya kawanua. Ya, pokoknya sekolah Manado, Sulawesi Utara itu pasti ada persekutuan namanya kawanua. Wow, kabeh wong Manado ketemu dorang-dorang basudara. Ya, itu mereka bersekutu karena sama-sama dari Manado. Ya, pokoknya selama kamu dari Manado, wah itu persekutuan ini ya. Persekutuan ini didasarkan oleh itu. Ada lagi persekutuan yang didasarkan oleh apa? Nama. Ada loh. Ada klub namanya, pokoknya namanya Endang, masuk klub itu ya. Saya pernah dengar ya. Jadi ada klub ya, atau ada persekutuan, ada kutip ya, perkumpulan komunitas. Komunitas apa? Komunitas orang-orang yang namanya Endang. Mungkin ada juga yang namanya Sugeng ya, mungkin ya. Karena Sugeng ini juga cukup banyak ya. Wah, pokoknya namamu Sugeng wis join ya, namamu Endang wis join gitu ya. Nah, karena itu yang pertama kita harus pahami, persekutuan yang berpusat pada Allah itu dasarnya adalah persekutuan yang lahir dari kesaksian. Karena Yohanes ini dia bilang, oh aku melihat dengan mata kepalaku, aku meraba dengan tanganku. Makanya Daud berkata, gercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Betul ya? Setuju ya? Kenapa? Kita ada di satu perkumpulan, satu persekutuan, bukan karena oh kamu Jawa, saya Jawa, kita gabung. Oh kamu suka motoran, saya suka motoran, gabung. Bukan. Tapi kita bergabung karena kita sama-sama punya kesaksian tentang Kristus. Paham ya? Jadi kita ini sama-sama punya kesaksian tentang Kristus. Kapan? Yang mungkin beda-beda. Bu Harti pernah merasakan ya kasih Tuhan mungkin 20 tahun yang lalu. Caranya mungkin berbeda. Pak Marno mungkin 30 tahun yang lalu. Caranya mungkin berbeda. Tapi satu yang menyatukan kita ada di sini karena didasari kesaksian. Kita didasari oleh kesaksian. Maka dari itu gereja yang baik, saya pernah bilang, itu heterogen. Enggak semuanya orang kaya, enggak semuanya orang miskin, enggak semuanya orang Jawa. Nah, yang baik heterogen karena memang yang didasarkan oleh persekutuan yang berdasarkan berpusat pada Allah itu adalah kesaksian. Dan Tuhan memanggil tidak hanya orang kaya, tidak hanya pejabat, tetapi Tuhan mengambil segala bangsa. Betul? Maka dari itu, ayo yang pertama adalah punya kanggo kesaksian tentang Kristus. Tidak punya Pak Pendeta, nggak itu selapo yang gini. Ya, ngapain Anda di sini? Gitu ya. Oh, saya percaya kepada Tuhan. Percayanya kenapa? Ya karena bapak ibu saya Kristen. Tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam persekutuan yang berpusat pada Allah, ini belum masuk anggota tetap. Belum, makanya disebut ada namanya baptisan. Kenapa kita harus baptis? Karena kita mengerti, kita punya kesaksian hidup. Saya pernah merasakan Tuhan, saya pernah meraba Tuhan. Karena itu saya menyerahkan diriku, saya mau dibaptis. Maka dari itu baptis itu tidak harus usia 12 otomatis baptis, nggak harus. Kalau memang belum, tidak apa-apa. Tapi dalam tata gereja pun yang termasuk anggota yang bisa pelayanan yang sudah dibaptis. Kenapa? Loh ini dasar daripada persekutuan yang berpusat kepada Allah. Persekutuan yang lahir dari
kesaksian. Nggak cuma kita sudah pernah merasakan Tuhan, tetapi kita mau menceritakan itu. Makanya salah satu tugas gereja adalah bersaksi. Karena yang ada di dalam gereja adalah orang-orang yang pernah dijamah oleh Tuhan. Amin. Kalau semuanya ini sudah pernah dijamah oleh Tuhan, angel orang bersaksi. Ya gampang, sudah pernah kok. Gitu. Nah, kalau bingung ya udahlah mulai urut. Ya Pak Eko dulu bersaksi hari ini, besok Pak Budi, besok Bu Retno. 2 tahun aja belum tentu selesai, ya kan? Kenapa? Karena setiap kita punya kesaksian sendiri. Tuhan, saya pernah berjumpa dengan Engkau. Tuhan mengubah hidupku. Ini yang menjadi dasar dari persekutuan yang berpusat pada Allah. Kalau kau belum punya kesaksian itu, minta sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kau masuk di dalam persekutuan yang berpusat pada Allah. Enggak cuma persekutuan yang sing penting sing jenenge KTP no tulisane Kristen berarti saya harus ke gereja, bukan. Tetapi kesaksian itu yang utama. Yang kedua, mari kita lihat di ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi ciri sekarang, yang kedua adalah dasar dari persekutuan, yang kedua cirinya, gitu ya. Ciri dari persekutuan yang berpusat pada Allah, yang pertama bicara tentang Allah itu terang. Ini masih lanjut yang tadi ya, persekutuan tadi. Dikatakan bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dari Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdosa dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi yang pertama, ciri pertama dari persekutuan yang berpusat pada Allah adalah persekutuan ini adalah bicara terang. Terang berbicara tentang kebenaran. Ini tadi dikatakan tidak melakukan kebenaran. Jadi terang itu berbicara tentang kebenaran. Kalau terus kumpul-kumpul di gereja, ujung-ujungnya bar ngumpul, ngobrol, ujung-ujungnya 3 dewa datang, Pak Eko. Itu kebenaran ya. Itu udah larut malam ya, lama-lama berkurang jemaatnya, tinggal 3 orang, Pak Eko, Mas Firman, Pak Budi. 3 orang sama 3 dewa cocok ya bro ya. Wah, ini bukan kebenaran. Ya, kalau persekutuan yang di luar sana monggo, saya nggak komentar, betul ya. Tapi persekutuan di sini berbicara tentang persekutuan yang terang, yang penuh kebenaran. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang benar yang dilakukan oleh gereja, oleh kita sebagai sebuah persekutuan, betul ya. Contoh yang simpel lah, bagi sembako, boleh ya toh. Koordinator untuk demo boleh. Lo boleh kalau selama itu memperjuangkan hak yang semestinya, lo betul toh. Lo ya boleh, nggak apa-apa ya. Oh ya Bapak Ibu, kita mau demo ya, kita kumpul di gereja, kita berangkat bareng-bareng, boleh ya? Ya boleh, selama demonya benar. Oh iya toh. Oh demonya nggak benar ya ojo. Ya tapi kalau demonya benar, membela kebenaran, ayo kita lakukan. Ya, saya pernah bicara, kebanyakan orang Kristen itu diinjek-injek, kenapa? Kita nggak berani ngomong. Ya, gereja ditutup, dilempari, kita cuma bilang apa? Ya, kita berdoa, kita ampuni yang ngelempari. Ya betul sih, betul. Saya tidak menepis itu, tetapi di dalam alam demokrasi ini, ya toh, yang banyak itu yang benar. Itu masalahnya, ya kan? Maka dari itu ayo bersuara. Kenapa saya aktif di dalam Persedo contohnya yang sederhana. Di kampung itu ada persekutuan doa, ya, ya kita mau ngadain Natal besok tanggal 10, kita ngadain Natal. Yang diundang adalah
orang-orang Kristen satu RW ternyata banyak. Ya, satu RW itu hampir 200 orang. Banyak ya? Satu RW tok loh, itu saya nggak bicara satu kelurahan, satu RW tok. Tapi kadang-kadang kita nggak terlihat karena memang tidak pernah muncul. Orang berpikir orang Kristen sedikit lah. Tapi begitu kita kumpul dalam sebuah acara Natal bersama, bisa banyak yang datang. Ya, artinya apa? Ini menunjukkan bahwa kita juga perlu diperhitungkan. Ini bukan bicara sok-sokan pamer kekuatan, bukan. Tetapi alamnya berbeda. Sekarang ini alam demokrasi. Ya, ayo kita suarakan. Kalau memang ada yang nggak benar, ayo kita suarakan. Ya tentu dengan cara yang baik. Tapi persekutuan, ciri yang pertama, persekutuan yang berpusat pada Allah adalah kita melakukan kebenaran. Ya. Sudahkah kita melakukan kebenaran? Bagaimana caranya kita menilai kita sudah melakukan kebenaran? Sederhana, Tuhan kasih indikator yang tepat. Namanya buah. Betul ya? Galatia 5 mengatakan ada buah roh. Ya. Jadi kalau Pak Marno bilang, "Oh, saya ini sudah berbuah." Jangan tanya sama Elisa, enggak usah. Tanyanya sama siapa? Sebelahnya ini. Ya, "Oh, saya ini sabar. Ya, saya ini penuh damai sejahtera." Orang saya takon sama Bu Iji, gitu. Takon karo Bulina yang lebih tahu. Maka dari itu gereja juga sama sebagai sebuah komunitas, sebuah persekutuan. Dampaknya harus terasa yang paling dekat. Yang paling dekat. Loh, siapa Pak Pendeta? Kalau kita bicara yang paling dekat, sebelah. RT 8. Kita ini tinggal ada di RT 8 RW 2. Kelurahan Bongsari, gereja kita ini, ya toh? Sudahkah kita berdampak bagi RT? Sudahkah kita berdampak bagi RW? Betul ya? Kenapa yang bisa merasakan mereka? Bukan terus yang merasakan orang Palestina kadoan, ya toh? Tuhan bilang ayo berbuah. Buah itu yang merasakan sekitar. Betul ya? Kalau ada buah mangga di sini, yang bisa menikmati mangga ya orang sekitar. Ya, akamsi anak kampung sini. Betul ya? Jadi ciri yang pertama, persekutuan ini akan berbuah. Ya. Dalam konsep pandangan teologi memang berbuah ini salah satunya apa? Membawa jiwa. Ya jujur saya juga rindu gitu ya. Rindu apa? Tidak usah jauh-jauh dulu. Ada banyak orang-orang Kristen kok yang di sekitar gereja ini yang maaf tidak ke gereja. KTP-nya Kristen. Dari kecil Kristen. Tapi tidak ke gereja. Ada. Ini yang jadi pergumulan saya. Tidak usah jauh-jauh. Tonggone Pak Gun. Ya, tonggone Pak Anton itu ada itu yang nggak ke gereja Pak Pendeta, orang diajak kadoan. Ya, coba kita yang sekitar dulu deh. Ya, ada nggak sih RT 8, RT 9, RT 10 yang tanda kutip ya KTP-nya Kristen, tapi mungkin kecontoh di gerejanya yang lama, atau dia karena COVID nggak ke gereja, lama-lama nyaman tidak bergereja. Ini yang harus kita doakan. Ya, ini harus kita bawa kemana? Ya ke gereja, supaya mereka tergabung dalam persekutuan yang berpusat pada Allah. Ini salah satu buahnya juga. Ya. Yang kedua, ciri yang kedua ada di ayat yang ke-7. Ciri yang kedua, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia, Tuhan Yesus maksudnya, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kata kuncinya menyucikan kita daripada segala
dosa. Gereja tidak memilih-milih orang. Anda mau backgroundnya seperti apa, selamat datang di persekutuan ini, betul ya? Wawai tatoan, tindikan limo, itu, kene limo, irungi siji, gitu. Ada loh ya. Ilate masih di tindik lagi, dikasih anting-anting. Wah ya, kalau ke gereja pakainya celana jeans sobek-sobek, wah, berarti kan. Ya, waduh, boleh nggak ke gereja? Halo, boleh. Pertanyaannya, begitu dia ke gereja selama 1 tahun, 2 tahun, ada nggak ini? Menyucikan kitanya ini ada nggak? Betul. Ya. Perdebatan yang saya pernah sampaikan ya, bukan perdebatan sih, tapi ya kadang-kadang jadi guyonan. Saya pernah cerita bagaimana seorang yang di dalam gereja handphonenya nyala, pernah ya? Saya dengar ya, saya ceritain ya. Handphonenya nyala, semua pada mendelik, ya toh. Misalnya handphonenya Bu Arti nyala, Bu Arti itu berisik, lagi ibadah. Sehingga Bu Arti nggak nyaman dan akhirnya tidak lagi ke gereja. Tapi sebaliknya, ketika Bu Arti ke nightclub, ya pesen ya CY 2 gelas ya kan, ternyata tumpah CY-nya ya. Oh, pelayannya datang bersihin, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nih saya ganti minumannya Bu. Wah, sejak itu jadi pelanggan tetap. Ya kalau memang konsepnya adalah handphone tadi, oke lah. Karena handphone itu bukan dosa ya. Tapi kalau berbicara dosa gimana? Apakah ketika kita melihat ada jemaat yang berbuat dosa, kemudian kita kompromi? Gak apa-apa, sudah ayo, habis itu ayo sekarang masuk ke gereja. Apa gitu? Saya bilang gitu. Kalau dia jemaat baru, ya. Kalau dia jemaat baru, gitu. Kenapa? Loh, gereja terbuka untuk semua orang. Orang yang berdosa juga, bahkan lebih membutuhkan gereja itu bukan orang benar. Betul nggak? Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang bukan orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Kalau kita bicara kita ini berpusat pada Allah, persekutuan kita ini persekutuan yang berpusat kepada Allah, berarti yang membutuhkan gereja, yang harus kita layani bukan orang yang baik, tapi orang yang berdosa, betul nggak? Cuman problemnya, apakah ada ini? Orang punya pandangan seksual yang menyimpang, LGBT, masuk gereja boleh? Boleh. Dengar khotbah boleh? Mereka perlu. Mereka perlu. Cuman masalahnya setelah 5 tahun di sini, 7 tahun di sini, berubah enggak? Puji Tuhan, sekarang jadi 5 yang ketularan. Kayak repot ini ya. Ini bukan gereja yang menarik jemaat, tapi jemaat yang menarik gereja ya malahan ya. Jadi ini yang jadi masalah. Oh, nggak bisa komunitas LGBT itu sudah mendarah daging, nggak bisa sembuh dan lain sebagainya. Saya punya teman, dia lahir laki, terus usia belasan. Dia rupanya condong ke perempuan. Sampai akhirnya usia 20 awal dia operasi kelamin. Dadi apa? Dadi wedok. Wis kaya artis Thailand ya. Waduh, ya kakak ya. Artis Thailand. Tapi ada perubahan. Ya. Setelah dia jadi perempuan puluhan tahun, akhirnya dia bertobat, dia operasi lagi. Dia cerita ke saya bagaimana perjuangan dia. Kenapa? Lu kan semuanya sudah, dia punya data di administrasi juga sudah perempuan, ya toh?
Nah kalau dirubah lagi ke laki-laki kan ruwet lagi, ikut sidang lagi, beneran itu. Ya toh? Dia operasi pengambilan silikon, maaf ya, karena dia pasang silikon segala, pokoknya wis wedok tenan lah, ya toh. Ya, pokoknya ini kembali dioperasi dengan segala sakit yang ada, karena dia bilang apa? Saya mau bertobat. Nah ini loh yang maksud saya. Ya. Loh, kita datang ke Tuhan dengan segala dosa kita, tidak apa-apa. Cuman problemnya apakah dosa kita itu kita piara atau Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang tiap bulan kita peringati melalui perjamuan kudus, apakah itu hanya berlalu begitu saja atau punya andil menyucikan kita? Dan ini nggak cuma dosa yang ringan-ringan gitu. Oh, pendeta kalau dosa yang ya beli gorengan tadi ngambil 5 bayarnya 2, itu saya sudah enggak lah pendeta. Ya ngambil 5 bayarnya 2, betul ya? Begitu bukan Mas Roko ya, dulu SMA ya. Ambilnya 5 bayarnya 2. Ini sudah enggak lah pendeta ya? Sudah enggak, tapi kalau dosa yang ini susah loh pendeta ini. Ya sampai sekarang masih ada. Maaf ya, Tuhan bilangnya apa? Segala dosa. Orang musik cili sing remeh-temeh, tapi dosa yang serius pun harusnya menyucikan kita. Amin. Jadi itu cirinya. Kalau kau datang ke gereja 35 tahun, urip ngono-ngono tok, dosa yang tetap nyantel semakin lengket. Bahkan gak cuma itu, semakin ahli melakukan dosa. Loh, dosa itu bisa tahapnya itu semakin ahli ada loh ya toh? Ya. Pada waktu dosa-dosa pertama ya gimana ini kalau jualan, kalau lagi sepi sama lagi rame dapat berapa omsetnya? Oh, kalau lagi rame saya dapat 100.000, 200.000. Wah, lagi rame. Oh, lagi sepi. Oh, 4 juta. Loh, kok tambah banyak? Oh, lagi sepi. Oh, lebih sepi saya begal, Pak. Ya, kalau dagangannya sepi saya begal. Dapatnya lebih banyak. Aduh, kacau ya. Mungkin yang pertama kali berbuat jahat itu mungkin ya jantung berdegup gitu. Ya, wah, mimiknya nggak nyaman. Aduh, itu kelihatan. Tapi kalau sudah mulai ahli, itu expert, di rumah ada istri, pergi keluar gandeng cewek lain, pulang ke rumah itu wajahnya malaikat. Wah, itu udah expert tuh ya. Udah ahli ya kan. Ya cara menghapus WA yang baik dan benar sudah dikuasai ya. Itu namanya bukan bertobat Bapak Ibu ya. Itu bukan menyucikan kita. Ya, malah tambah ahli dalam berbuat dosa. Bahkan bikin reels ya, 5 trik supaya istri tidak tahu Anda selingkuh. Wih, luar biasa, sampai bisa berbagi dengan sesama. Kenapa? Yo saking parahnya. Pertanyaannya, apa model ngono perkumpulan kita, persekutuan kita? Ingat, persekutuan kita itu harus berpusat pada Kristus. Anda datang dengan segala noda dosa, tidak masalah. Saya yakin majelis tidak ada yang komplain. Ya, pasti diterima. Kita ini menerima Anda apa adanya. Tetapi kami tidak membiarkan engkau apa adanya. Karena Tuhan pun begitu. Itulah mengapa di dalam gereja ada pendisiplinan. Supaya apa? Ya, supaya berubah. Ya, coba kalau Anda punya anak, bangunnya siang, telat sekolah, tapi ora diseneni, meneng ae. Yo sampai kapanpun ya begitu ya. Yang susah mboke ya. Wah, siapke semua banguninya. Nah, ini jam 7:45 iki ya. Buku pelajarannya sudah disiapkan, PR-nya sudah disiapkan. Ya, tapi kalau zaman-zaman kita dulu ya,
Saya masih ingat ibu saya kalau bangun saya itu tidak pakai manusia, nggak pakai manusia, nggak pakai tenaga manusia, ya. Cukup buka pintu. Dan dulu saya punya anjing namanya Lesi, gitu. Lesi itu sudah masuk dan secara langsung membuat saya raup, gitu. Ya, dijilani, aduh, ya, tangi, ya. Mau nggak mau harus bangun, ya. Waduh, wes, ambune mau nih baru aku sampah, wes. Tapi itu caranya, ya memang tidak nyaman, ya. Tapi ya itu caranya untuk mendisiplin supaya jadi lebih baik. Dari gereja juga sama. Jangan ketika Anda disiplin, saya nggak terima Pak Pendeta. Bukankah gereja menerima orang berdosa seperti apapun? Ya setuju saya. Nah, cuman kalau kamu berdosa terus dan sadar-sadar yang perlu ditembelin kan gitu ya. Simple ya. Kenapa? Karena ada perubahan nyata dalam hidup. Ini adalah menyucikan kita. Ya. Ciri yang pertama adalah berbuah. Ciri yang kedua, kita ini juga ada perubahan di dalam hidup. Ya. Yang tadinya kasar sama istri, sekarang lebih halus. Dulunya tensi cepat naik, sekarang lebih stabil. Betul ya? Ini membuat yang lain pun diberkati melalui perubahan pribadi kita. Next, yang keempat adalah tantangannya. Ini tantangannya, ya. Jadi cirinya sudah, dasarnya sudah, tantangannya. Tantangannya di Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 nanti ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Makanya saya bilang tadi penting sekali untuk jemaat mengerti bahwa dia berdosa. Ya, kenapa? Karena kalau dia nggak sadar dia berdosa, dia nggak tahu bahwa itu salah, sampai kapanpun tidak akan bisa dibenerin. Setuju? Ya. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, yang sering dikutip ya. Jika ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Betul. Kalau kita mengaku dosa kita, maka dia akan mengampuni segala dosa kita. Cuma ayat yang ke-8 tadi jelas mengatakan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, itu salah. Jadi artinya kita harus sadar dulu dosa kita. Itu dulu. Jangan terus kalau kita berdosa kan Tuhan pasti ampuni. Lah nek ngomong ngono, itu berarti dia nggak sadar dirinya berdosa, kan gitu toh? Kalau dia sadar itu dosa, dia sadar itu salah, ngapain dia lakukan? Artinya dengan sengaja dia lakukan, artinya dia tidak merasa itu dosa. Tidak merasa itu dosa. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Tantangan di dalam persekutuan ini, karena jemaat yang semakin dalam beribadah, semakin sering ikut persekutuan, mulai muncul satu perasaan di dalam hatinya bahwa dia lebih baik dari yang lain. Ya, kemarin saya kutip doanya orang Farisi, ya. Orang Farisi bilang, puji Tuhan, saya ini bayar perpuluhan, saya ini pelayanan, saya ini doanya rajin, saya tidak seperti pemungut cukai. Penyakit yang ada di dalam persekutuan Kristen adalah ini. Dari sini nanti muncul apa? Hakim-hakim dadakan, gitu. Kemarin kita sudah bicara hakim-hakim dadakan, gitu. Sehingga ada jemaat yang jalannya sedikit, dihakimi habis-habisan. Padahal kita belum tahu pergumulannya seperti apa, betul ya? Kita nggak tahu tantangannya dia seperti apa. Tapi kita sudah hobinya
menghakimi. Kenapa? Karena kita merasa kita nggak berdosa. Kita merasa bahwa kita lebih baik dari yang lain. Kenapa? Oh, saya tiap minggu ke gereja. Oh, saya majelis. Oh, saya pendeta. Oh, saya gembala. Masa saya salah? Sehingga tidak bisa dikritik, tidak bisa ditegur. Padahal persekutuan salah satu fungsinya adalah saling menegur. Menegur itu apa? Mengingatkan. Betul ya? Saya diceritani ya. Salah satu hamba Tuhan ini cerita pengalaman kepada saya ya. Waktu dia muda, long time ago in Bethlehem ya, waktu dia muda masih lama. Dia bilang dia pernah pelayanan di satu tempat. Ini hamba Tuhan ya, pelayanan di satu tempat. Nah kemudian dia udah punya istri, baru menikah waktu itu ya. Tapi rupanya di tempat pelayanan itu ada janda yang tertarik dengan dia ya. Cuman karena cowok ini agak kurang peka ya, cowok ini agak kurang peka, sedikit pekok ya. Jadi si janda ini kalau pergi pelayanan atau visitasi atau KPK gitu, pastinya minta bonceng sama si pendeta ini gitu ya. Nah pendeta ini berangkat sendirian, dia nggak ikut gitu ya. Kalau mau pergi, wah aku pengennya sama, misalnya contohnya ya Pak Pendetanya Pak Budi, aku pengennya sama Pak Budi aja kalau boncengan sama Pak Budi. Pak Budi nggak merasa itu aneh gitu, nggak ngerasa gitu ya, nggak ngerasa, dia biasa aja ya, mau ya namanya jemaat kita dibonceng, ya dia nggak punya motor, so what gitu ya Budi ya, enggak problem ya dibonceng gitu ya. Sampai dia punya anaknya si janda ini itu diajarin manggil ke pendetanya itu papa. Ya panggilnya papa gitu ya. Dia pun masih tidak peka atau sedikit pekok ya. Ya. Dia juga nggak merasa gitu itu sesuatu yang aneh gitu ya. Terus kadang-kadang kalau lagi ya namanya KPK kadang-kadang makan minum gitu ya, makan minum lah. Ketika minum itu minumannya dia diminum sama si janda ini gitu. Ya. Dan dia juga itu ada tidak peka dan sedikit pekok ya. Sampai akhirnya salah satu jemaat ya katakanlah Bu Arti gitu ya mendekati Pak Budi ya, contohnya dan bilang sepertinya ada yang lain ya, apa yang ditampilkan oleh si janda ini berbahaya loh Pak Budi. Pak Budi kan sudah punya istri juga. Wah sejak itu dia bilang, langsung saya kaget, oh iya bener ya, saya nggak terlalu memikirkan hal itu. Ngerti ya? Kadang-kadang kita perlu orang lain untuk mengoreksi kita. Nggak terus pendeta mesti bener gitu ya, majelis mesti bener. Mungkin ada hal yang kita lakukan kita nggak sadar. Tapi ingat firman Tuhan bilang apa? Bawa empat mata. Kalau ada yang salah, yuk bawa empat mata ngobrol. Pak Budi, ini Bu Arti mau ngomong ya, jangan singgung loh ya. Ini karena Bu Arti sayang, lebih baru disampaikan. Pak Budi kan pasti, oh iya ya Pak, iya Bu Arti, iya saya tidak sadar selama ini. Terus nanti saya tak jaga jarak. Loh, itu kan sama-sama enak. Pak Budi salah nggak? Yaudah dia nggak sadar, tidak peka dan sedikit pekok. Nah menurut saya itu sudah jelas ya tanda-tandanya ya. Tapi ini yang terjadi. Itulah mengapa kita perlu persekutuan, salah satunya itu supaya kalau kita tidak sampai jatuh dalam dosa. Loh kalau diterusin bisa jadi jatuh dalam dosa? Bisa. Kalau diterusin, puji Tuhan ada Bu Arti yang ngomong. Ini contohnya ya, ada Bu Arti yang ngomong sehingga tidak sampai jatuh. Tapi masalahnya dengan persekutuan yang berpusat kepada Allah, tantangan di sini apa? Orang merasa dia paling benar. Dia tidak lagi menghargai kasih karunia. Loh, kita ini ada di sini, kita dalam sebuah persekutuan. Itu bukan karena kita tidak berdosa, setuju? Kita ada di sini ya karena kita berdosa. Tapi kita sudah dipulihkan tadi. Kita bisa disucikan. Mungkin ada yang disucikan
disucikannya sudah 50%, mungkin ada yang sudah disucikan 70%. Tapi bukan untuk membanggakan. Oh, aku sudah 99%. Bari piro? Oh, baru dibersihkan 10%. Oh, jatuh. Bukan itu poinnya. Tapi ayo bersama-sama. Ketika kita menghargai kasih karunia, Bapak Ibu, kita menghargai apa yang kita dapat itu adalah kasih karunia. Kita lebih menghargai nilai pemberian itu. Saya kasih contoh ya. Tidak usah jauh-jauh, dalam sebuah keluarga aja. Istri berpikir nih ya. Ya namanya suami ngasih uang belanja wajar. Kalau istri berpikir suami ngasih uang belanja wajar, apakah menghargai pemberian suami? Dikai mau sak menit tak ini. Karena dia nggak ngerti kalau itu kasih karunia, paham ya? Nggak ngerti kalau itu kasih karunia. Wajar lah, namanya suami ya suruh kerja, itu ngapain di rumah? Suruh kerja cari duitnya buat kita. Wis settingannya ngomong cari sombong. Ya, karena kita tidak merasa itu sebuah pemberian, sebuah kasih karunia. Kita merasa itu hak kita, sehingga kita tidak lagi menilai itu sebagai sesuatu yang indah. Betul kan? Ya, seorang suami pulang kerja, lihat rumahnya bersih, tersapu, tertata rapi, masakan sudah siap, baju buat besok sudah disiapkan istri, gitu ya. Pertanyaannya dalam hati dia, ya wajar lah, namanya istri di rumah yang kerjanya yaitu bahkan mengucapkan terima kasih ke istrinya aja enggak. Betul nggak? Kenapa? Menilai itu wajar. Coba bayangin betapa indahnya kalau kita menghargai kasih karunia. Suami kasih uang belanja, istri dengan senyum, terima kasih. Lo bener nggak? Nggak terus mengkerut sama ini top. Cabai mudah ngerti lah. Ya, yang tadinya adalah kisah saling memberi jadi contoh-contohan itu jadi rame. Begitu juga ketika suami pulang lihat, rumah sudah bersih, sudah tertata rapi. Aduh istriku, terima kasih, kamu pasti capek seharian. Tuh. Indah ya, indah. Bayangin aja, keluargamu seperti itu indah enggak? Indah toh? Kenapa kita jarang lakukan itu? Karena kita merasa, semestinya lah. Kita kurang menghargai gitu. Itu dalam konteks keluarga. Dalam konteks persekutuan, bodoh. Sing masak sapa? Bulina. Oh ya wajar harus dikonsumsi gitu. Loh bener ya? Ya, hal semacam itu kan kita tidak menghargai pelayanan orang lain. Sedangkan di dalam komunitas kita sedang belajar untuk menyucikan diri. Belajar untuk tidak menyombongkan diri dan mengatakan diri kita paling benar. Ayo kita mulai menghargai pelayanan orang lain. Itu contoh sederhana nih, contoh ya. Kasih apa ini? Persembahan ya. Ketika persembahan ini diedarkan ke depan Anda, apa yang Anda lakukan? Kasih amplop berisi uang ya betul. Cuma tak apa itu. Ketika memberikan, Anda pandang wajahnya yang mengatakan bilang, makasih ya. Dia pelayanan dia. Ya, di sana dia risiko kesandung ya kan. Ya bahaya loh ya. Cuma sedikit kita menghargai. Ketika kita memberikan uang itu sambil bilang makasih ya. Loh kita dilayani ya. Kadang kita berpikirnya kebalik gitu. Wah aku ditodong. Nah kalau mindset kamu ditodong ya gak akan keluar terima kasih. Itu mindsetmu kamu ditodong, kamu gak akan tersenyum bahkan, gak bakalan. Moga-moga adalah aku.
Aku tak delek di pojokan, asem irene. Tapi kalau konsep kita, loh, ini pelayanan loh. Ini kan petugas pelayan kolektan loh. Berarti kolektan itu pelayanan dong, pelayanan. Apa susahnya sih kita berikan sambil ngomong, makasih ya pelayanannya. Aduh, indah banget ya, indah banget ya. Dalam sebuah komunitas gereja, ya, ketika ada ibu-ibu yang masak luar biasa, ketika kita selesai ibadah keluar sambil makan, waduh, enak ya sotonya ya, yang masak siapa ini? Wah enak ya. Itu mengapresiasi pelayanan. Bukan kita terus bohong ya, wah, model soto kayak gini, enak ini di. Bukan, tapi kita mengapresiasi pelayanan dia. Ya. Makanya dalam sebuah keluarga kan, keluarga baru katanya istri belajar masak, suami belajar menelan, ya kan? Ya, suami belajar menelan, ya, masaknya apa ya? Karena masih amburadul rasanya. Tapi maksud saya, di balik kata-kata bercanda itu ada saling menghargai, ya, ada ucapan terima kasih, ada penghargaan terhadap kasih karunia. Terkadang kita lupakan itu, ya, hal-hal yang sederhana, ya. Ketika kita suruh anak kita, tuh kok gorengan ngarep Indomaret, yes. Anak kita pulang, yang wajar lah bocah dikongkon, itu Pak, wajar. Mulai makasih ya, bener nggak? Boleh. Anak-anak juga sama, Pak. Ini uang SPP itu bayar, sama uang ini apa? Study tour berapa? 200.000. Bapakmu ngeluarin duit 200.000. Wes tinggal lungo. Ya wajar lah. Oh bapakmu sih nyolahnya. Wajar. Ketok duit wajar. Apa susahnya ketika ayahmu kasih uang 200.000? Engkau bilang apa? Makasih. Engkau menghargai, senyum dan bilang makasih. Saya yakin bapak itu senang, betul? Serah terima duit itu jadi menyenangkan, ya. Tidak seperti serah terima antara pemilik motor dan tukang parkir, itu ya. Ya ayo kita biasakan apa ya kita menghargai kasih karunia, ya. Karena kita nggak tahu pergumulan orang lain, ya. Bisa jadi ibu-ibu yang masak di sini itu sampai nggak kober nyetrika di rumah, lo bener? Hanya untuk masak di sini. Dan ketika dimakan sama kita grundel, coba jengkelnya kayak apa? Lo bener ya? Ustaz rewahnya. Ya, ya untung yang masak gulina, yang masak batik ngamuk yang ini. Ya, tapi intinya ya ayo kita menghargai kasih karunia. Sama seperti kita juga menghargai kasih karunia Tuhan. Ya wajar lah Tuhan menebus saya, Tuhan nyiptain saya. Itu kan begitu bisa jadi cara berpikir kita. Tapi ketika kita menghargai kasih karunia, kita menghargai darah dan tubuh Tuhan, berbeda. Cara pandang kita penting. Bukan berkata bahwa kita layak, tapi ayo kita mulai berkata, aduh Tuhan, aku ini berdosa. Tetapi puji Tuhan, saya sudah disucikan. Amin. Dan karena itu jangan berbuat dosa lagi. Saya yakin persekutuan yang kita punya akan berpusat pada Allah. Amin.